wa ala man ittaba'a ridwanihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Masjid Babul Hidayah beserta dengan pengurus, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Persatuan Majelis Taklim Permata, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta pengurus Majelis Taklim Ummu Aiman Masjid Babul Hidayah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengawali dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga pada siang yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, dan di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu perasaan yang sama, yaitu bentuk cinta kita kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya Nabi pernah bersabda, "Tuba liman rohani wa amanabi." Sungguh beruntunglah orang yang pernah melihatku, hidup sezaman denganku, dan beriman kepadaku. Wa tuba liman amanabi wa illam yarani. Tapi lebih beruntung lagi, Nabi ulangi sebanyak 3 kali, orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku secara langsung, tidak hidup sezaman denganku, akan tetapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah golongan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tidak hidup sezaman dengan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi secara langsung, akan tetapi keimanan kita kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam atas risalah yang dibawanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan kelahiran Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal. Dalam sejarah Islam atau dalam sejarah penamaan bulan-bulan dalam kalender Hijriah itu terkadang dinamakan sesuai dengan momennya, sesuai dengan musimnya. Dimulai dengan bulan Muharram. Muharram itu dulu namanya Safar Awal sebelum Islam datang. Tapi setelah Islam datang, Safar Awal kemudian diganti dengan Muharram, karena bulan itu adalah bulan yang mulia, salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peperangan, perkelahian, perselisihan itu sangat dijaga sekali di bulan-bulan haram itu. Bulan Safar itu artinya berasal dari kata safrun, artinya kuning atau menguning, karena pada bulan itu daun-daun di pepohonan sudah mulai menguning karena cuaca yang cukup panas. Nah, kalau kita di sini mungkin seperti musim kemarau, tetapi panas di Timur Tengah itu lebih panas daripada kita di sini. Kalau di Makassar ini ya 35 sampai 37 paling panas. Tapi kalau di Timur Tengah 40 sampai 45. Itu sangat panas sekali. Biasa orang tidak sadar keluar mimisan di hidungnya saking panasnya. Nah, makanya jangan heran kalau orang-orang di Timur Tengah, di Arab itu keluar rumah pakai sorban. Ya. Perempuannya pakai cadar untuk menghalau panas yang menyengat di luar rumah. Nah, kemudian musim panas ini terjadi selama 2 bulan. Makanya
Setelah Safar awal ada Safar Sani. Itu terjadi 2 bulan, Muharram, Safar. Setelah musim panas, kemudian ganti musim lagi menjadi musim semi. Musim semi dalam bahasa Arab itu artinya Rabi', Faslul Rabi'. Terjadi juga selama 2 bulan. Makanya ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Setelah musim semi, masuklah musim dingin. Dingin dalam bahasa Arab itu artinya jamad, beku. Saking kalau berada di puncak musim dingin, air yang ada di luar itu biasanya membeku. Makanya dinamakan jamad. Terjadi juga selama 2 bulan. Makanya ada namanya Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Dan begitu seterusnya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kita berada di Faslul Rabi', bulan atau musim semi, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang kita di Indonesia ini sudah mulai kencang-kencang angin. Ya, kalau di Timur Tengah itu daun-daun di pepohonan sudah mulai gugur satu-satu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, mengapa kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tentunya adalah sebagai bentuk kesyukuran kita atas diutusnya Rasulullah di tengah-tengah umat manusia. Suatu kesyukuran bisa dibayangkan jika seandainya Nabi tidak pernah diutus di tengah-tengah kita, bagaimana kehidupan umat manusia? Tidak ada bedanya kita dengan binatang. Tapi setelah Nabi diutus, yang tadinya perbuatan-perbuatan jahiliyah, masa-masa kegelapan, perbuatan-perbuatan yang hampir sama seperti binatang. Kalau kita baca sejarah di dalam Al-Quran, orang-orang Arab itu bahkan tidak segan-segan mengubur dan membunuh anaknya. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau anaknya yang lahir itu anak perempuan, marra wujuhahum muswadda. Wajah bapaknya orang Arab itu memerah, marah. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah keturunan anak laki-laki sebagai pelanjut generasinya. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, wajah orang tuanya marah, bahkan tidak segan-segan membunuh anaknya. Tapi setelah Islam datang, setelah diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, semua perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu diganti dengan cahaya-cahaya Islam. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kenapa kita memperingati Maulid hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ini? Berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus nabinya, wa birahmati, dengan diturunkannya Al-Quran, falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Nah, inilah bentuk ekspresi kegembiraan kita ini yang bermacam-macam. Salah satu bentuk ekspresi kegembiraan kita atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah memperingati hari kelahirannya dengan mengadakan Maulid Nabi. Kita di Sulawesi Selatan ini ada ciri khas ketika hari Maulid. Biasanya seperti apa yang kita lihat di belakang, ada telur, ada pohon pisang, biasanya ada songkolo juga di ember. Ini ada filosofinya, ada maknanya, ada artinya. Para ulama-ulama kita dulu itu tidak sembarang memberikan simbol-simbol seperti di belakang ini. Kenapa misalnya telur? Kenapa bukan yang lain? Telur itu diibaratkan sebagai 3 pondasi dasar dalam agama kita: rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Telur itu kan punya 3 lapis kulit. Ada kulit luarnya yang keras, itu rukun iman.
Kemudian yang kedua, lapisan keduanya putihnya, itu rukun Islam. Dasarnya, intinya, kuningnya itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika rukun iman kita sudah mantap, kita percaya kepada seluruh ajaran-ajaran agama, percaya kepada Allah, nabinya, malaikat, kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian kita menjalankan syariatnya, mengamalkan rukun Islam. Kalau sudah mantap yang dua ini, sampailah kita kepada derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, bukan lagi ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bukan sekedar kita yang penting sudah sholat, kita sudah melaksanakan kewajiban, tidak. Tapi sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan. Meningkat lagi, sholat bukan hanya kewajiban, bukan hanya kebutuhan, akan tetapi ibadah itu adalah sebuah kenikmatan yang kita rasakan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simbol dari telur itu. Nah, yang kedua, kenapa pohon pisang? Kenapa misalnya bukan pohon kelapa atau pohon mangga? Ya, secara filosofis, pohon pisang itu salah satu pohon yang hampir semua bagian dari pohonnya itu semuanya berguna. Maka manusia juga perlu mencontoh pohon pisang itu. Sebagai manusia kita mesti menjadi makhluk yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang semua anggota tubuh kita ini bisa kita manfaatkan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Seperti halnya pohon pisang. Pohon pisang mulai dari akarnya sampai daunnya semuanya bisa dimanfaatkan. Akarnya ada yang dijadikan sebagai obat, batangnya ada yang dijadikan sebagai pakan ternak, atau bahkan di Jawa biasanya digunakan sebagai kerupuk pisang, batang pisang. Ya. Daunnya apalagi, ibu-ibu paling tahu ini kalau hari raya. Ya, paling sibuk cari daun pisang. Apanya lagi? Jantungnya, jantung pisang dibuat sayur. Lebih-lebih lagi buahnya pisang itu, buah pisang. Dan hadirin rahimakumullah, tahukah bahwa satu-satunya buah yang paling banyak bisa menjadi macam-macam kue itu adalah bahan dasarnya pisang. Bisa jadi pisang goreng, ya, bisa jadi barongko, bisa jadi sanggara, bisa jadi sanggara pepek, ya, bisa jadi pisang ngepek, ya, bisa jadi kue bolu pisang, banyak. Ya. Satu-satunya buah yang paling bisa diolah dengan berbagai macam jenis kue itu pisang. Maka kita sebagai manusia, ya, perlu juga mencontoh filosofinya pisang itu. Semua anggota tubuh kita ini kalau bisa kita manfaatkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi diri kita dan lebih-lebih lagi bagi orang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, biasanya kita temukan dalam perayaan Maulid itu songkolo, songkok. Kenapa mesti songkolo? Kenapa bukan yang lain umpamanya? Kalau kita perhatikan, songkolo itu kan saling melekat satu sama lain, saling lengket, bahkan lebih kuat lengketannya dibanding lem. Coba Bapak Ibu lempar songkolo itu, kita banting songkolo itu, seberapa keras kita banting songkolo itu tidak mungkin terpisah dari teman yang lain, pasti saling mengikat. Artinya apa? Umat Islam itu diibaratkan sebagai songkolo itu. Bagaimanapun tantangan dari luar, serangan dari luar, bagaimanapun umat lain ingin memecah belah persatuan umat Islam, maka kita belajar kepada filosofi songkolo. Jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu padu dalam satu ikatan keimanan dan jangan bercerai-berai sebagaimana halnya songkolo tadi. Hadirin rahimakumullah. Yang menjadi inti dari perayaan Hari Maulid Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita meneladani
akhlak atau sifat-sifat beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kitab Al-Barasanji, salah satu yang diceritakan dalam kitab tersebut mengenai sifat keteladanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Ada dua sifat Nabi yang patut kita contohi, patut kita teladani. Yang pertama adalah syadidal haya. Nabi itu adalah manusia yang paling tinggi rasa malunya. Matan resirina. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan keluar, tiba-tiba ada angin kencang meniup jubahnya Nabi, terangkat jubahnya, kelihatan betisnya, wajahnya Nabi memerah, malu. Padahal kalau laki-laki kan aurat itu cuma sampai lutut, tapi Nabi ini betisnya saja kelihatan sudah malu. Nah, anak-anak kita sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu rahimahullah. Jangankan betis, pahanya dia kasih lihat. Bahkan lebih mahal paha ayam daripada paha manusia, paha perempuan. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, "Illam tastahyu faf'al ma syi'tum." Orang yang tidak ada malunya itu akan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki hawa nafsunya. Tidak pandang apakah dilihat orang atau tidak. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bentuk ciri orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak ada malunya, ya, berarti bisa dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, menanamkan rasa malu dalam diri kita itu adalah ajaran-ajaran para nabi, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir. Kata Rasulullah SAW, satu ajaran Nabi, mulai dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, itu adalah menjaga rasa malu. Menjaga rasa malu. Karena ketika kita menjaga rasa malu, menanamkan rasa malu dalam diri kita, bisa menjadi filter bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keteladanan Nabi yang pertama, menjunjung tinggi atau menanamkan sifat malu di dalam diri kita. Yang kedua, syadidal haya'i wat tawadu'i. Nabi itu adalah orang yang paling rendah hati, tidak sombong. Lawannya tawadu itu adalah takabur. Penyakit sombong itu adalah penyakit yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin pernah baca sejarahnya, bagaimana iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Padahal dulu sama-sama dengan malaikat penghuni surga. Cuma satu kesalahannya iblis, apa itu? Sombong di hadapan Allah. Ketika diperintahkan bersujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ya Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hamba Engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah yang rendah. Maka saya lebih bagus daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam, lebih mulia daripada Adam. Nah, kata-kata iblis ini menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kalau ada terbesit dalam hati kita terkadang, kita merasa lebih baik daripada orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih cantik dari orang lain, lebih gagah dari orang lain, maka hati-hati. Pada saat itu di dalam diri kita ada satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat sombong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW itu adalah sosok paripurna, atau biasa yang disebutkan dalam literatur Islam, Rasulullah SAW itu sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna. Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa kita diperintahkan untuk meneladani Nabi? Karena Nabi juga manusia. Bayangkan kalau Allah
memerintahkan kita meneladani malaikat. Manusia ingin meneladani malaikat tentunya susah. Maka yang kita diperintahkan untuk meneladani adalah yang selevel, yang sama-sama manusia. Min anfusikum. Akan tetapi ada perbedaan Nabi dengan manusia biasa. Kata ulama, innahu basyarun walakin laisa kal basyar. Rasulullah itu manusia sama seperti kita secara biologis, tapi laisa kal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Ada beberapa contoh yang membedakan antara kita dengan Nabi. Yang pertama, Rasulullah itu juga manusia. Kalau beliau mengantuk, beliau juga tidur. Tapi tidurnya Nabi beda dengan tidurnya manusia biasa. Kita tidur, mata kita terpejam, sudah tidak sadar, sudah tidak ingat apa-apa, sudah tidak dengar apa-apa, sudah masuk ke alam tidur kita. Tapi Nabi ketika tidur, meskipun matanya tertidur, tapi hatinya tetap tersadar. Yang kedua, Nabi itu juga kalau kepanasan, boleh juga keringat, sama seperti kita. Kalau kita kepanasan, kita keringat. Tapi bau keringatnya Nabi itu beda dengan bau keringatnya kita. Dalam riwayat diceritakan bahwa bau keringatnya Nabi itu seperti baunya minyak yang paling harum, bau kasturi. Ya kalau keringatnya kita, ya silakan dicium sendiri. Itu bedanya. Nah, yang ketiga, Nabi itu juga sama seperti kita, punya ludah, punya liur. Liurnya Nabi beda dengan liurnya manusia biasa. Karena suatu ketika diceritakan, ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau dikejar, dikepung oleh kafir Quraisy ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mendaki Jabal Sur, Bukit Sur, bersembunyi dalam Gua Sur. Sebelum Rasulullah masuk ke Gua Sur, Abu Bakar izin kepada baginda, ya Rasulullah, sebelum saya persilahkan baginda masuk ke dalam gua, izinkan saya dulu yang lebih dulu masuk untuk memastikan di dalam tidak ada binatang buas atau binatang berbisa. Begitu Abu Bakar menginjakkan kakinya masuk ke dalam Bukit Sur, tiba-tiba disengat kalajengking kakinya. Tapi Abu Bakar tidak mengadu kepada Nabi, tidak bilang-bilang. Masuklah Nabi bersama Abu Bakar, dipersilahkan, silahkan masuk baginda. Tidak lama kemudian wajah Abu Bakar pucat. Nabi lihat, ma baluka ya Abu Bakar, ada apa gerangan dengan engkau ya Abu Bakar? Apakah engkau sakit? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Tidak lama kemudian, bukan lagi pucat tapi keringat dingin. Nabi bertanya lagi, ma baluka ya Abu Bakar, ada apa denganmu ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tidak apa-apa ya Rasulullah, tenang, aman. Nabi kemudian perhatikan lagi Abu Bakar menggigil kedinginan. Nabi bertanya lagi, ma baluka ya Abu Bakar, apa sebenarnya terjadi Abu Bakar? Apakah engkau takut hijrah bersamaku dari Mekah ke Madinah? Apakah engkau takut dikepung oleh kafir Quraisy? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, bahkan saya sangat merasa aman berada di dekatmu. Terus kenapa kamu kedinginan pucat seperti itu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mohon maaf, tadi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam gua ini, kaki saya itu disengat kalajengking, apalagi kalajengking Arab. Kata Nabi, kenapa tidak bilang-bilang? Kata Abu Bakar, saya tidak mau membebani engkau ya Rasulullah, jangan sampai engkau terbebani lagi dengan sakit saya ini. Kata Nabi, sini kakinya. Nabi langsung Bismillahirrahmanirrahim, Nabi ludah. Seketika sakit pada kaki Abu Bakar itu sembuh seketika. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya biasanya orang tua kita dulu kalau anaknya lecet, ada lukanya, ya, terjatuh atau apa, itu biasanya kita diajarkan baca salawat kemudian kasih ludah. Nah, ini mungkin
terambil dari sejarah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika di Bukit Sur itu. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian Rasulullah itu semua lini kehidupannya bisa menjadi teladan. Beliau sebagai pedagang juga bisa kita teladani. Bahkan menjadi pedagang yang sukses. Kenapa? Karena satu prinsip dalam berdagang, dalam berbisnis yang dipegang oleh Rasulullah, yaitu jujur dan amanah. Siapa yang berbisnis melakukan perdagangan dengan prinsip jujur dan amanah, insya Allah pasti sukses itu bisnisnya. Cuma ini tantangannya para pedagang, jujur dan amanah. Biasanya barangnya sudah rusak tapi sengaja disembunyikan, ditampilkan yang bagus-bagus. Ya, jual ikan, ya ikannya yang bagus-bagus, yang segar-segar di atas, ternyata di bawah banyak busuk. Atau bahkan biasa keranjangnya sengaja dikasih kayu supaya kelihatan banyak. Nah, ini tantangannya para pedagang. Susah untuk jujur. Nah, apalagi Nabi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, ini juga menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana Nabi memperlakukan keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik pemimpin rumah tangga itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Kan biasanya ada juga orang itu lebih bagus dia sama temannya, lebih bagus sama orang lain daripada sama keluarganya. Lebih rajin traktir temannya daripada istrinya. Tapi tidak ada di sini, kayaknya tidak ada di tempat lain. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik pemimpin rumah tangga itu yang paling bagus kepada keluarganya. Nabi itu, hadirin rahimakumullah, tidak pernah memberatkan istrinya. Dalam kitab Barasanji itu diceritakan annahu yakshifu na'lahu. Ya. Nabi kalau sendalnya putus, itu Nabi yang sambung sendiri. Kalau bajunya robek, Nabi yang jahit sendiri. Tapi ini berlaku untuk bapak-bapak saja, ya. Tidak berlaku untuk ibu. Jangan sampai pulang dari sini kebetulan robek bajunya suaminya, istrinya bilang tadi kata Pak Ustaz, Nabi itu jahit sendiri bajunya kalau robek, jadi jahit sendiri nih Pak. Ya. Nah, ini untuk bapak-bapak. Bagaimana kita meringankan beban istri di rumah tangga. Nah, kemudian untuk ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha memberikan kita contoh bagaimana menjadi istri soleha. Kalau Nabi baru datang dari luar, hendak masuk ke rumahnya, yang pertama kali Aisyah radhiyallahu anha lakukan itu adalah menyambut beliau dengan penuh kehangatan. Ya, bukan dimarah-marahin ibu. Suaminya baru pulang kerja, kalau kena lagi macet di jalan, terlambat pulang, dimarah-marahin lagi. Dari mana itu Pak? Nah, jam segini baru pulang. Tapi sambut dengan kehangatan. Ibu tidak tahu apa yang terjadi di jalanan itu. Kemudian Aisyah selalu membuatkan minuman Rasulullah SAW setiap kali beliau baru datang. Dibuatkan minuman. Bahkan pernah suatu ketika, ya kebetulan minyak di rumahnya Nabi itu habis sehingga pada malam hari tidak ada obor yang menyala, tidak ada penerang. Nabi baru datang. Aisyah buatkan minuman, masuk ke dapur. Nah, ternyata Aisyah itu salah kasih masuk garam dalam minumannya Nabi. Bukan gula yang dimasukkan tapi garam. Ya, karena gelap dia tidak tahu. Akhirnya disuguhkanlah minuman itu kepada Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana ekspresi Nabi. Meskipun minuman itu bukan gula campurannya, tapi garam, tapi tidak merubah ekspresi wajahnya Nabi. Tetap Nabi kasih senyuman kepada Aisyah. Enaknya minuman Aisyah. Ya. Dan kebiasaan Rasulullah setiap kali minum itu tidak pernah dia habiskan. Dia selalu sisakan sedikit untuk Aisyah. Dan Aisyah romantisnya, ketika dia minum sisanya Rasulullah, dia minum tepat di mana bibirnya Nabi menyentuh gelas itu. Setelah Aisyah minum sisanya Rasulullah, dia semburkan itu minuman. Astagfirullahaladzim, ternyata saya salah kasih gula, bukan gula yang saya kasih tapi garam. Kata Rasulullah, ampuni saya Rasulullah, saya minta maaf. Tapi Nabi tetap tersenyum. Ini sebagai bentuk penghargaan Rasulullah SAW kepada istrinya.
Saking cintanya beliau kepada istrinya. Nah, ibu-ibu juga boleh dicontoh itu. Kalau kita mau uji suami kita di rumah, cinta sama kita atau tidak, coba sebentar pulang dari sini, buatkan kopi, buatkan teh. Jangan kasih gula tapi kasih garam. Ya, kalau tetap dia bilang enaknya sayang minuman tak, itu berarti betul-betul suami kita cinta sama kita. Ya, tapi kalau marah-marah itu berarti ya bisa dipertanyakan cintanya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, semua dalam ini kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai teladan. Ya. Nabi itu jangan kita sangka bahwa Nabi tidak ada masalah rumah tangganya. Nabi juga punya masalah rumah tangga. Sama seperti kita. Manusia memang bahkan asyaddul bala al-anbiya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Manusia yang paling tinggi ujiannya, ujian kehidupannya itu adalah para nabi. Kemudian setelahnya. Ya, kalau kita ini tidak seberapa ujian kehidupan kita dibanding dengan ujian kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, ini untuk ibu-ibu. Ya, pernah suatu ketika anaknya Nabi Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih adakah wanita soleha zaman ini? Ya. Kata Nabi, ada, banyak. Dan kebetulan ada satu yang tinggal tidak jauh dari rumah kita. Namanya Muti'ah. Pergilah engkau ke rumah Muti'ah, wahai Fatimah, belajar menjadi istri soleha. Keesokan harinya, Fatimah pergi ke rumah Muti'ah belajar jadi istri soleha. Berdasarkan perintah dari ayahnya Rasulullah SAW. Dia ketuk-ketuk rumahnya Muti'ah. Assalamualaikum. Muti'ah intip dari jendela, kenapa ada anaknya Nabi Fatimah? Ada apa gerangan, wahai Fatimah? Kenapa kau repot-repot datang ke sini? Nanti saya saja yang ke rumah. Kata Fatimah, saya diperintahkan oleh ayahku untuk datang kepadamu, belajar menjadi wanita yang soleha. Kata Muti'ah, dengan siapa kamu datang? Kata Fatimah, saya datang dengan anakku Hasan. Ya, dengan Hasan. Kata Muti'ah, mohon maaf saya tidak izinkan masuk ke rumah. Ya, karena tadi pagi sebelum suamiku berangkat kerja, dia berpesan satu hal. Selama saya tidak ada di rumah, jangan pernah ada laki-laki manapun yang masuk ke dalam rumah ini tanpa seizinku. Kata Fatimah, tapi anak saya ini kan masih kecil, Hasan. Dia belum balik, dia masih anak-anak. Apakah tidak bisa masuk di rumah tak? Kata Muti'ah, yang jelas pesannya suamiku cuma itu. Baik itu kecil atau besar, yang jelas tidak boleh ada masuk laki-laki tanpa seizin. Pulanglah nanti setelah saya minta izin dengan suamiku, kemudian kamu datang kembali. Besoknya datang lagi Fatimah. Ketuk-ketuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa gerangan kamu datang, wahai Fatimah? Kata Fatimah, saya datang dengan dua anakku, Hasan dan Husain. Karena anaknya dua kembar, Hasan dan Husain. Kata Muti'ah, mohon maaf Fatimah, saya belum bisa izinkan kamu masuk. Karena yang saya izinkan tadi malam itu hanya Hasan. Husain tidak saya izinkan kepada suami saya. Maka pulanglah dulu. Nanti datang suamiku, saya minta izinkan Hasan dan Husain untuk masuk ke dalam rumah. Nah, singkat cerita, akhirnya diizinkanlah Fatimah dengan anaknya masuk ke dalam rumahnya Muti'ah. Ingin belajar menjadi wanita soleh. Di dalam rumah Muti'ah ada 3 hal penampakan yang menarik yang beliau lihat di rumahnya Muti'ah. Yang pertama adalah di dekat pintunya itu ada handuk, Kemudian di ruang tamunya itu ada kipas tangan. Kemudian di depan pintu kamarnya itu ada tongkat kayu. Heran Fatimah, bertanya kepada Muti'ah, 3 benda ini untuk apa? Pertama, lap handuk ya di dekat pintu. Kata Muti'ah, kebetulan suami saya itu adalah pekerja keras. Kalau datang pulang kerja ke rumah, biasanya keringatnya bercucuran. Sebelum dia masuk, saya lapkan dulu semua keringatnya sampai kering. Itu yang dilakukan. Dia lapkan keringatnya suaminya. Setelah dia masuk ke ruang tamu, Muti'ah kipas-kipas suaminya. Karena dia lihat keringatan.
kepanasan, dia kipas-kipas. Nah, kalau kita sekarang sudah tidak ada kipas tangan, sudah ada kipas angin atau AC. Yang jelas bagaimana seorang istri memberikan kesejukan, ketenangan bagi suami. Kemudian yang ketiga, tongkat kayu di depan kamar. Kata Fatimah, untuk apa tongkat kayu itu? Kata Muti'ah, tongkat kayu itu untuk memukul. Fatimah bertanya, kalau begitu kau tiap hari dipukul sama suamimu? Kata Muti'ah, tidak. Tongkat kayu ini, itu saya serahkan kepada suami saya sebelum tidur, sebelum masuk kamar. Saya tanya, wahai suamiku, kalau masih ada yang kurang dari saya melayanimu sebagai istri dalam 1 hari ini, ambillah tongkat kayu ini, pukul saya sesukamu. Kata Fatimah, wah, tiap hari dipukul kayak Muti'ah ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika Muti'ah memberikan tongkat kayu itu kepada suaminya, bukan tongkatnya yang diambil, tapi tangannya, badannya Muti'ah yang diambil dan dipeluk oleh suaminya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagaimana kita contohnya di dalam rumah tangga kita, ajaran-ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan peringatan Maulid baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa kembali membaca sejarah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana rumah tangganya, bagaimana beliau sebagai pemimpin, semuanya bisa kita contohi, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kegiatan kita pada siang hari ini dan tentunya dicatat sebagai pahala di sisinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana zamban wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa atlik bihi alsinatana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi ajsadana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.